Shalom Jemaat. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersatu menyembah Tuhan walaupun di online service, di masing-masing rumah Jemaat semua, dimanapun kalian berada. Percayalah, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan ada dua makna yang luar biasa dari kenaikan Yesus. Satu adalah ada pengharapan di dalam Tuhan. Dia Tuhan yang sudah menyediakan tempat bagi kita di surga nanti, Bapak Ibu. Yang kedua yang luar biasa adalah Allah yang menyertai kita. Bapak Ibu tahu, Lukas berbicara bahwa aku akan menyertai kau sampai akhir zaman. Ketika itu Tuhan Yesus berkata seperti itu, Bapak Ibu. Dia akan menyertai kita sampai selamanya. Percayalah, selalu ada pengharapan dan selalu ada penyertaan Tuhan di setiap hari hidup kita. Mari kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita agungkan namanya. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sangat baik. Tuhan terlebih baik. Tuhan amat baik. Apapun yang kami hadapi Tuhan, di tengah krisisnya dunia ini Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu beserta kami. Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan, bagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang bertata dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Holy, holy, Lord God Almighty, early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God is three persons, blessed Trinity. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama. Segenap hati berkata bersama-sama, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Allahmu.
Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Saat ini kami datang, Tuhan, menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu, Yesus.
atas setiap kasih-Mu Tuhan, atas setiap anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Immanuel. Tak sekalipun Tuhan Kau meninggalkan kami. Kami mau terus imani Tuhan, bahwa Engkau selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, segala penyembahan hanya layak bagi-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau buka hati setiap kami, pikiran kami, untuk kami boleh menerima berkat firman-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita. Sekalipun melalui ibadah online, hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya, mari saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya dalam kondisi sehat-sehat, diberkati Tuhan, berkecukupan semuanya. Pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan perihal kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita akan membaca ayatnya di dalam Kisah 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Nah ini monumen tempat di mana Yesus naik ke sorga. Ya. Ayatnya sudah berbicara kepada kita, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus terangkat ke sorga ini kisah nyata, ya. Ini real, ini bukan dongeng. Disaksikan oleh murid-muridnya. Juga sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yesus sendiri juga sudah berulang kali mengatakannya. Ya, dalam perjanjian baru dikatakan 33 kali. Perihal Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Mengapa Tuhan Yesus harus naik kembali ke sorga? Naik ke sorga dengan tubuh yang nyata, bisa dilihat oleh murid-muridnya. Seperti tubuhnya waktu ia berada di bumi, tapi tubuh ini sudah dipermuliakan. Ini adalah tubuh kebangkitan. Ada bekas lubang paku, ya, ada bekas lubang tombak seperti yang dilihat oleh Thomas. Saat Yesus naik ke sorga, tangannya berlubang paku dipakai untuk memberkati murid-muridnya. Nah ini sungguh luar biasa saudaraku. Jadi tubuh yang tergantung di kayu salib, tubuh yang dibangkitkan, tubuh itu yang terangkat ke sorga. Lukas mengatakan tubuh kemuliaan Tuhan Yesus itu ada tulang dan dagingnya, darahnya sudah habis karena darahnya sudah tercurah di kayu salib. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, itu tubuh kemuliaan, tapi ada tulang dan ada daging. Seperti yang dilihat oleh Thomas, darahnya sudah enggak ada karena darahnya sudah tercurah di kayu salib. Dalam sekejap mata dan pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubahkan. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus datang lagi, kita pasti akan kenal kepada Tuhan Yesus. Ayat ini mengatakan dalam sekejap pada waktu nafiri berbunyi terakhir,
Ya, sebab nafiri akan berbunyi, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Ya, kita akan mengenali Tuhan pada waktu Tuhan Yesus datang kembali karena ada tanda lubang paku di tangannya. Tuhan Yesus akan menjemput kita pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Paulus juga mengatakan tubuh kita akan diganti dengan tubuh kemuliaan, sama seperti yang Tuhan Yesus miliki sekarang ini. Yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi Bapak Ibu, tubuh kebangkitan yang dimiliki oleh Yesus yang sudah naik ke surga, besok pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, tubuh kita juga akan diubahkan seperti tubuh kebangkitan yang dimiliki oleh Yesus. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini akan memberi kepastian kepada kita akan ada kebangkitan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, dan tubuh kita akan diganti dengan tubuh kemuliaan sama seperti yang dimiliki oleh Yesus. Tubuh kebangkitan yang dimiliki oleh Yesus itu sekarang ini, itu sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada di bumi. Oleh sebab itu Tuhan Yesus harus naik ke surga. Karena tubuh yang sudah dibangkitkan, tubuh yang penuh dengan kemuliaan, tidak sesuai dengan kondisi bumi saat ini. Jadi Tuhan Yesus harus terangkat kembali ke surga. Surga itu tempat yang sesuai dengan tubuh kebangkitannya. Jadi kalau kita juga diubahkan oleh Tuhan, tubuh kemuliaan kita itu sesuai dengan kondisi surga. Dan Yesus naik ke surga supaya semua orang di muka bumi ini bisa menyembah Yesus. Kalau Yesus tetap berada di bumi, hanya orang-orang yang ada di Yerusalem saja yang bisa menyembah Yesus. Tapi kalau Yesus naik ke surga, semua orang di seluruh muka bumi bisa menyembah Yesus. Ya, nah menyembah itu dengan iman. Bukan menyembah satu pribadi yang kelihatan nyata di muka bumi, bukan saudaraku. Jadi kalau Yesus naik ke surga, supaya kita semua yang ada di muka bumi ini bisa menyembah kepada Yesus. Nah, penyembahan kita melalui iman. Menyembah Tuhan dengan iman. Ya. Dengan cara yang ajaib Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, ya. Dia anak Allah, bisa dilahirkan dikandung oleh Maria, dilahirkan di kandang Bethlehem. Ajaib pada waktu dia datang ke muka bumi. Dengan cara yang ajaib juga Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Ini memastikan tubuh kebangkitan yang akan kita miliki. Ya, kalau Tuhan Yesus bangkit dan naik ke sorga, itu memberi satu jaminan bahwa kelak kita akan dibangkitkan dan digantikan dengan tubuh kemuliaan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus harus naik ke sorga. Ya, Yesus naik ke sorga untuk mempersembahkan darahnya kepada Bapa yang ada di sorga. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan bukan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga dengan membawa darahnya sendiri, menyerahkan darahnya sendiri kepada Bapa di surga. Betapa lebihnya darah Yesus, darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi Yesus mempersembahkan darahnya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Yesus menghadap kepada Bapa, membawa darahnya sendiri sebagai bukti tugasnya di muka bumi sudah selesai. Tugasnya untuk penembusan dosa sudah selesai. Tugas Tuhan Yesus belum selesai ketika Yesus bangkit dari kematian, belum selesai. Tapi dia harus naik ke sorga untuk menggenapkan
semua penebusan dosa. Ya, ada korban darah yang dibawa ke sorga, diserahkan kepada Bapa. Korbannya tidak bercacat. Korbannya sempurna. Korban Tuhan Yesus, kematian Yesus di kayu salib itu sempurna. Jadi tidak perlu tambahan-tambahan syarat-syarat yang lain. Sudah sempurna ketika kita beriman percaya kepada Tuhan Yesus. Korban Tuhan Yesus itu akan menyucikan hati nurani kita sehingga kita bisa terhubung lagi dengan Bapa yang ada di surga. Hubungan kita dengan Bapa di surga dipulihkan. Kita bisa setiap saat, kapan saja berhubungan dengan Bapa di surga. Kita bisa kontak dengan Bapa di surga. Kita bisa bicara dengan Bapa di surga karena hubungan kita sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Ketika bukan Tuhan Yesus cuma mati, disalib, bangkit hari yang ketiga. Tetapi itu akan disempurnakan dengan Tuhan Yesus membawa darahnya di hadapan Bapa di sorga. Jadi ini luar biasa saudaraku. Yesus naik ke sorga itu membawa darahnya sendiri sebagai persembahan kepada Bapa di surga. Nah, Yesus juga naik ke sorga. Ini bukti bahwa Yesus sudah menembus segala langit. Penulis surat Ibrani mengatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus ditinggikan dari segala langit. Kita nggak tahu ya saudara, jarak dari bumi ke takhta Allah ada berapa langit, ada berapa lapisan langit, kita nggak tahu. Saudaraku. Tapi yang jelas Yesus sudah ditinggikan dari semua lapisan langit. Tuhan Yesus mengalahkan segala kuasa kegelapan yang ada di langit. Paulus katakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Ditulis arkai, penguasa-penguasa, eksosia, penghulu-penghulu, kosmokratos, dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara, skotos. Jadi Tuhan Yesus sudah mengalahkan semua kekuatan iblis. Tuhan Yesus sudah mengalahkan semua rintangan yang merintangi Yesus untuk sampai kepada Bapa, untuk menyerahkan pekerjaannya kepada Bapa. Tuhan Yesus sudah mengalahkan semua kekuatan iblis. Ya, Yesus menembus segala langit untuk masuk ke hadirat Allah. Seperti tugas imam besar waktu di perjanjian lama harus masuk ke ruangan Maha Kudus dengan darah domba. Ya, tapi sekarang kita sudah digantikan oleh Yesus dengan membawa darahnya menghadap kepada Bapa di surga, mengalahkan semua kekuatan iblis. Jadi saudaraku, iblis tidak lagi berhak atas kehidupan kita. Jangan mau lagi ditipu oleh iblis. Paulus katakan, musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh yang terakhir dikalahkan ialah maut. Ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangannya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudaraku, iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengalahkan segala kutuk dosa. Kita sudah terbebas dari kekuatan iblis. Oleh sebab itu, jangan mau lagi dikuasai iblis. Jangan mau lagi diperbudak oleh iblis. Pekerjaan Tuhan Yesus penebusan itu sudah sempurna. Yesus sudah sampai ke surga. Yesus sudah melintasi segala langit. Yesus sudah mengalahkan semua kekuatan iblis. Percayalah, kita berada di tangan Tuhan. Iblis tidak berhak lagi atas kehidupan kita. Saudara jangan mau lagi diperbudak oleh iblis. Kita harus percaya kepada korban pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Yesus naik ke sorga
dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Sama seperti yang dilihat oleh Stefanus. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika Stefanus akan mati di rajam batu. Jadi kematian Stefanus disambut oleh Tuhan Yesus di surga, bukan dengan Yesus duduk, tapi Yesus berdiri. Itu sebagai satu tanda penghormatan. Tuhan Yesus menghormati pengorbanannya Stefanus, mati di rajam batu sebagai martir Tuhan. Yesus ditinggikan atas segala kuasa dan pemerintahan iblis. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Iblis tidak bisa datang ke sana. Iblis tidak bisa menuduh kita lagi di hadapan Allah. Yesus sudah menggenapkan pekerjaan penebusan dosa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu adalah tempat kekuasaan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi saudara, di sebelah kanan Allah Bapa itu adalah tempat yang pasti. Tempat di mana Yesus memegang kekuasaan. Jadi Yesus harus ke sana. Yesus harus naik ke surga. Yesus harus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu tempat yang pasti. Itu tempat di mana Yesus akan memerintah. Tuhan Yesus berkuasa atas segala makhluk dan lebih tinggi dari segala ciptaan yang ada. Tempat Yesus berkuasa, tempat kekuasaan Tuhan Yesus. Dan itu juga merupakan tempat yang terbesar, berkat yang terbesar. Segala kuasa ada di tangan Tuhan Yesus. Jadi kita harus bersyukur, kita harus mengerti kalau Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di sanalah Yesus memerintah, di sanalah tempat berkat terbesar yang Tuhan sediakan buat kita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu memberi kepastian kepada kita, Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita. Roh Kudus akan dicurahkan ketika Yesus kembali ke surga. Roh Kudus diutus untuk jadi penolong kita di muka bumi. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus naik ke surga, kita tidak dibiarkan sendiri berjuang di muka bumi. Enggak. Tapi sebaliknya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, di surga dari taktanya di mana Yesus memerintah, Yesus mengutus Roh Kudusnya untuk menjadi penolong bagi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekarang tidak sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita, ada Roh Kudus yang selalu membimbing kita, ada Roh Kudus yang senantiasa akan menghibur kita, dan Roh Kudus itu penuh dengan kuasa. Oleh sebab itu jangan takut saudaraku ketika Yesus naik ke surga. Karena ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Teristimewa lagi kita akan mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus semasa kita hidup di muka bumi. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus akan menjadi pembela kita. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara,
naik ke sorga, itu bukan cuma pindah tempat. Ya. Tuhan Yesus naik ke sorga itu bukan sekedar pindah tempat, tetapi ketika Yesus naik ke sorga itu adalah tugas yang baru untuk Tuhan Yesus. Menjadi pembela kita. Penulis surat Ibrani mengatakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ya, Yesus naik ke surga itu bukan sekedar pindah tempat. Tetapi Yesus naik ke surga untuk melaksanakan tugas yang baru. Menjadi pembela kita. Yesus naik ke surga untuk kepentingan kita. Ya, menjadi imam besar, menjadi pengantara, menjadi pendoa kita. Dan Yesus akan senantiasa mendoakan kita supaya kita di muka bumi mendapatkan kemenangan, bisa hidup dalam kemenangan. Itu karena doa Tuhan Yesus. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Oleh sebab itu saudaraku, jangan takut ketika kita mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menjadi penebus dosa kita. Karena sampai sekarang pun kita punya pendoa syafaat yang ada di sorga. Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu yang menjadi pengantara kita. Sebelah kanan Allah Bapa itu adalah tempat Yesus mendoakan kita. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu adalah tempat di mana kita akan diterima baik oleh Bapa di sorga. Karena kita punya pembela, kita punya pendoa syafaat, ya kita punya pengantara, yakni Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, membuat kita bisa menghadap hadirat Bapa dengan penuh keberanian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ini ayat luar biasa saudaraku, sungguh luar biasa. Yesus naik ke surga untuk melanjutkan tugasnya. Menjadi pembela kita, mengalahkan iblis, berkuasa penuh, dan penebusannya sempurna. Sehingga kita bisa kapan saja menghampiri takhta kasih karunia Bapa, supaya kita bisa mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Mari Bapak Ibu Saudara, ini kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kapan saja kita dengan penuh keberanian kita bisa datang ke hadirat Tuhan. Kita bisa datang ke takhta Tuhan. Untuk kita bisa mendapatkan kasih karunia. Pertolongan dari Tuhan. Tepat pada waktunya. Doa untuk apa saja. Ya. Jangan merasa saudara enggak layak menghadap hadirat Tuhan. Karena saudara merasa hidup di dalam dosa. Jangan biarkan iblis menuduh kita lagi. Justru ini kesempatan kita bisa datang ke hadirat Tuhan. Kita bisa beribadah. Jangan merasa tidak layak untuk beribadah karena sudah merasa masih hidup di dalam dosa. Jangan merasa tidak layak untuk melayani Tuhan karena sudah merasa masih hidup di dalam dosa. Ayat ini memberikan jaminan kepada kita. Sebab itu marilah kita menghadap ke hadirat Tuhan dengan penuh keberanian. Supaya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Jadi saudara bisa melayani Tuhan. Saudara bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara bisa datang menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saudara dilayakkan kapan saja. Dan pada akhirnya, saudaraku, Tuhan Yesus akan memerintah sebagai Raja untuk selama-lamanya. Yesus akan memerintah sebagai Raja untuk selama-lamanya. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan
semua musuhnya di bawah kakinya. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Setelah Yesus naik ke sorga, pada akhirnya akan menjadi raja, memerintah untuk selama-lamanya. Dan Yesus yang naik ke sorga sebagai raja, Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kita lihat. Namun saudaraku, saat Yesus datang sebagai raja, apa yang dicari Tuhan? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Ini yang perlu kita perhatikan, saudaraku. Ya, Yesus yang naik ke surga menjadi pendoa syafaat kita, menjadi pembela kita, menyempurnakan pekerjaan penebusan, dan menjadi raja di atas segala raja. Pada akhirnya Yesus akan datang kembali. Waktu Yesus akan datang kembali, Tuhan Yesus mencari iman. Ini yang harus kita perhatikan. Pada waktu Yesus datang yang kedua kalinya, Tuhan Yesus tidak bertanya berapa jumlah uang saudara, berapa jumlah kekayaan saudara, berapa banyak harta saudara. Tuhan Yesus tidak bertanya berapa besar gereja yang kita miliki. Tidak, bukan itu yang ditanya Tuhan. Tuhan tidak tanya berapa banyak uang yang sudah kita sumbangkan. Tuhan tidak peduli dengan itu. Tuhan tidak tanya berapa banyak prestasi yang engkau raih. Tetapi yang Tuhan tanya, apakah ia mendapati iman di bumi? Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Mari saudaraku, sementara kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai Raja, kita harus memelihara iman. Seperti yang sudah dilakukan oleh Paulus, memelihara iman. Kita harus terus memelihara iman kita. Kita harus terus terhubung dengan Tuhan Yesus, terkonek dengan Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Kita harus terus melatih iman kita. Paulus juga katakan latihan badani terbatas gunanya. Ya, sekalipun terbatas tapi masih ada gunanya. Jadi kita perlu latihan setiap saat, saudaraku. Setiap hari kita harus latihan olahraga. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini yang harus kita perhatikan, saudaraku. Kita harus terus berlatih dalam ibadah kita. Karena kalau kita beribadah kepada Tuhan itu berguna baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Sekalipun hari-hari ini kita harus beribadah online, saudaraku. Tetap saudara, kita harus melatih, mendisiplin diri kita sendiri untuk ikut dengan ibadah-ibadah online yang ada. Bahkan saudaraku, saya berharap kalau kita punya streaming jam 7 pagi, saya berharap saudara bisa mengikuti tepat pada waktunya jam 7 pagi. Jangan nunggu saudara molor bangunnya jam 8 baru ikut. Atau molor bangunnya jam 10 baru saudara ngikuti ibadah streaming. Jangan, mari saudaraku, kita akan sama-sama dengan jemaat-jemaat yang lain. Jam 7 pagi kita ibadah melalui streaming. Supaya kita bersama-sama menghadap hadirat Tuhan, ini perlu dilatih, perlu dilatih. Ada yang berkata, wah anakku belum bisa bangun. Lah kalau hari Minggu biasanya ibadah jam 7, kenapa kalau online tidak bisa bangun jam 7? Ya, harus dilatih saudaraku. Karena dengan beribadah ini melatih untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, latihan rohani. Terus kita harus
perlu dilatih, sekalipun streaming kita juga harus berlatih. Mandi dulu, ya, sikat gigi, baru kita mengikuti ibadah streaming. Hormati Tuhan. Saya percaya dan saya sudah mendengar, saudaraku, banyak kesaksian ketika melihat mengikuti ibadah streaming, mereka juga dilawat Roh Kudus, mereka juga mengalami hadirat Tuhan, mereka mengalami jamahan Tuhan. Jadi jangan pernah menganggap remeh ibadah streaming, saudaraku. Sekalipun streaming ini merupakan latihan ibadah kita, ya, yang akan berguna untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Saya sangat luar biasa melihat ada jemaat-jemaat yang mandi, bahkan make up, ya, menghadap Tuhan, luar biasa, ya. Paulus katakan, tetapi jauhlah tahyul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Tetap beribadah, saudaraku. Ayo tetap beribadah, latih ibadah. Baik tidak baik kondisinya, kita tetap beribadah. Karena waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia akan mencari iman saudara dan saya. Puji Tuhan, saudaraku, di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita masih bisa mendengar firman Tuhan sekalipun melalui streaming. Ya, kita sampai pada kesimpulan, Yesus naik ke surga untuk menggenapkan tugas penebusan yang sempurna. Untuk kepentingan kita, ya, menjadi pembela, menjadi pendoa bagi kita, dan mengutus Roh Kudus bagi kita. Tuhan Yesus juga memberi kepastian tubuh kebangkitan. Kita akan mengalami tubuh kebangkitan. Tubuh kita diubahkan dengan tubuh kebangkitan. Oleh sebab itu, siapkan dirimu, pelihara imanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan kita ke hadirat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pagi ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, diberkatilah rumah tanggamu, keluargamu, pekerjaanmu, studimu, dan pelayananmu dengan membawa damai sejahtera dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan setiap hari dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Semua bernyanyi bersama-sama. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agunglah, agung dan perkasa, megah dan berjaya,